wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda dengan NIM 203200268, mahasiswa semester 6 kelas B Manajemen Pendidikan Islam. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang mediasi guna untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah manajemen konflik yang diampu oleh Dr. Haji Samsul Huda MPD. Manajemen konflik dalam suatu perusahaan atau organisasi merupakan masalah yang selalu menarik dibahas. Konflik dapat diartikan sebagai upaya pihak tertentu membangun suatu sikap atau beroposisi untuk ketidaksetujuan. Di dalam organisasi, konflik itu banyak ragam. Ada konflik yang sifatnya membangun dan ada juga konflik yang sifatnya memecah belah. Tergantung pada individu maupun kelompok itu sendiri. Sebenarnya semua konflik itu sama, akan tetapi pengaruh dan dampaknya aja yang berbeda. Tergantung itu cara pengelolaan individu dan kelompoknya itu sendiri. Manajemen konflik itu sangat penting, karena dengan adanya manajemen konflik dapat terselesaikan dengan baik dan secara baik-baik. Mediasi. Collins English Dictionary and Thesaurus menjelaskan bahwa mediasi adalah suatu kegiatan yang menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna untuk menghasilkan kesepakatan atau disebut dengan agreement. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu atau mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Nah, posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan antara kedua belah pihak. Prosedur mediasi. Yang pertama, proses mediasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pramediasi, yaitu tahap pelaksanaan pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Tahap pramediasi adalah tahap di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar akan dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap yang amat penting karena akan menentukan berjalan atau tidaknya proses mediasi selanjutnya. Tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah, antara lain membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, dinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir dan menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan, waktu dan tempat, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak yang bertemu dan membicarakan perselisihan dan persengketaan mereka. Selanjutnya, pelaksanaan mediasi. Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi, dokumen, duduk perkara, dan surat-surat lainnya yang dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini seperti persidangan, yaitu adanya dua pihak yang bersengketa. Bahkan apabila dipandang perlu, mediator dapat melakukan kauskus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Kemudian yang terakhir, tahap hasil mediasi. Nah, pada tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam tujuan perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi terjadi. Pada umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak itu sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan dari pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian yang tertulis tadi. Nah, keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu dan menjalankan hasil kesepakatan tertulis setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Perilaku mediator. Nah, mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia akan melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi, dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.